Shalom Bapak Ibu, shalom umat Tuhan, shalom orang muda. Hari ini renungan kita 20 Agustus 2025 diberi judul Tuhan itu besar. Amin. Penulis STS mengajak kita membaca dari Mazmur 40 ayat yang ke-17. Demikian, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Oh, ternyata saudara, mengatakan Tuhan itu besar bukan karena semata kita mengikuti arahan pemimpin liturgi ibadah, pemimpin pujian yang mengajak kita, ayo katakan Tuhan itu besar. Tetapi pemazmur mau beritahu bahwa itu menjadi kerinduan setiap orang-orang yang mengekspresikan rasa syukur atas keselamatan dengan berkata, Tuhan itu besar. Kenapa Tuhan itu besar? Penulis mengajak kita untuk merenungkan dan menemukan bahwa Allah dapat diakui sebagai Allah yang maha besar melalui realita ciptaannya yang ada di sekitar kita. Tak perlu Anda jauh-jauh melihat ke tempat lain, cukup keluar dari rumah Anda, lalu menatap ke langit dan melihat betapa langit itu begitu ajaib. Bintang-bintang dan bulan semua berada pada tempatnya masing-masing. Matahari yang terbit dan terbenam sesuai dengan aturan waktunya. Semuanya menunjukkan Allah itu maha besar. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga mengkritik orang-orang yang menyangkali bahwa Allah itu tidak berperan, bahkan tidak eksis dalam kehidupan mereka. Seperti yang dia tulis dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kalau ada orang berkata, mana saya nggak melihat kebesaran Tuhan, mana Tuhan yang besar itu? Paulus mengingatkan, ketika engkau melihat segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, seharusnya engkau menemukan bahwa itu bukan hasil sebuah ledakan besar, melainkan ada sebuah mahakarya dari Sang Pencipta. Tetapi penulis juga mengingatkan kita bahwa kalimat Tuhan itu besar biarlah keluar sebagai ekspresi rasa syukur dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 40 ayat 17 bagian B, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Jadi rupanya begini, orang-orang yang berkata, saya ini selamat karena Tuhan menyelamatkan saya. Saya ini tidak binasa oleh karena anugerahnya yang besar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa alam semesta memang ajaib dan menunjukkan Tuhanlah penciptanya. Tetapi karya Allah terbesar sesungguhnya adalah keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah berita Injil yang perlu didengar oleh seluruh dunia. Inilah pusat pemberitaan gereja. Inilah tempat atau sarana diskusi di mana kita dapat berkata Tuhan itu besar ketika kita merenungkan karya keselamatan. Charles Spurgeon pernah berkata begini, the heart of the gospel is redemption, and the essence of redemption is the substitutionary sacrifice of Christ. Inti dari Injil adalah penebusan, dan esensi dari penebusan itu adalah pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan untuk menggantikan saudara dan saya. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi Allah mengatur sebuah karya yang besar. Kita yang berdosa tidak dihukum, tetapi hukuman atas kita ditimpakan bagi Yesus, supaya ganjaran yang mendatangkan keselamatan justru malah sebaliknya menjadi bagian kita, dan ganjaran yang mendatangkan kematian ditimpakan kepada Yesus.
Karya Allah yang satu ini tidak ada bandingannya. Alam semesta menunjukkan Allah yang maha kuasa. Keselamatan menunjukkan Tuhan itu sangat besar cintanya atas kita. Immanuel, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Amin.